Martial Peak 3234. Meskipun penampilan Tao Tua tidak terlalu bagus ketika dia terbang, lengan bajunya berkibar tertiup angin, memberinya aura seperti orang bijak yang membuat orang lain memandangnya dengan cara yang berbeda. Aura yang dia pancarkan sangat mengejutkan di alam kaisar urutan ketiga. Ying Fei melirik dan menyeringai jahat sebelum dengan cepat menundukkan penatua sekte Full Sky terakhir dan menempatkan segel di tubuhnya untuk menyegel kultivasinya. Kemudian, sosoknya berkedip saat dia terbang menuju Tao Tua. Di antara 32 raja monster di tanah liar kuno, Ying Fei mungkin tidak berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan, tetapi kecepatannya tidak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh ketiga roh suci. Dalam sekejap mata, Ying Fei hanya berjarak 1000 meter dari Tao Tua dan dengan cepat mendekat. Tao Tua, yang melihatnya terbang ke arahnya, tidak menunjukkan sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Menjangkau, dia menamparkan tas kain di pinggangnya dan melemparkannya ke arah Ying Fei. Kantong kain itu membuka mulutnya tertiup angin dan mengarah ke Ying Fei, melepaskan daya isap yang kuat yang menyebabkan angin kencang bertiup. Melihat ini, Ying Fei tidak bertindak sembarangan. Dia tidak tahu jenis artefak tas kain ini, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Master Realem Kaisar urutan ketiga jelas tidak kecil. Dengan memutar tubuhnya, dia mencoba menghindari arah bukaan. Tanpa diduga, tas kain tiba-tiba mengembang dengan cepat menjadi lebih besar dari sebuah rumah dalam sekejap dan sidik jari biru besar melesat keluar darinya ke arah Ying Fei. Ying Fei terkejut dan secara naluriah ingin menghindar, tetapi dia terkejut menemukan bahwa monster ki di tubuhnya tidak stabil, seolah-olah dia telah diganggu oleh sesuatu. Terperangkap lengah, dia ditangkap oleh tangan raksasa itu dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Setelah meraih Ying Fei, tangan biru raksasa itu segera menarik kembali ke dalam tas kain, dan Ying Fei juga menghilang. Tao Tua mengangkat tangannya dan menyimpan tas kain itu. Ying Fei, ekspresi si Lei berubah drastis saat dia berteriak ketakutan, menatap tas kain dengan ketakutan yang tak tertandingi. Sebagai Raja Monster, dia secara alami tahu betapa sulitnya berurusan dengan Ying Fei, tapi sekarang, Raja Monster yang mahir dalam kecepatan ini sebenarnya telah dibawa pergi oleh tas kain ini bahkan tanpa bisa melawan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia tahu bahwa itu bukan kemampuan lelaki tua berambut putih itu, melainkan kekuatan tas kain. Dia tidak tahu harta karun macam apa tas kain ini, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Di sisi lain, kabut beracun yang dikeluarkan oleh Xie Wuwei juga mulai bergejolak menunjukkan betapa intens suasana hatinya. Di sisi lain, Miki, yang dipukul mundur oleh si Lei, tertawa keras terima kasih banyak Tao Tua. Persiapannya yang cermat memang berguna. Pada saat ini, dia mengagumi rabun jauhnya. Jika itu adalah realem kaisar urutan ketiga lainnya, Tao Tua mungkin tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah, tapi bagaimanapun juga ini adalah Raja Monster. Tao Tua adalah yang terbaik dalam berurusan dengan monster Rache. Mengambil keuntungan dari gangguan si Lei, sosok Miki membalas dan melepaskan diri dari belitan si Lei. Berdiri di sebelah Tao Tua, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tao Tua, kelompok pencuri ini sudah keterlaluan, tolong bantu aku. Tao Tua tetap tanpa ekspresi dan mengangguk ringan, tentu. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, dia mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, kemunculan tiba-tiba ketiga Raja Monster ini juga mengejutkannya. Menerima ketiga Raja Monster ini akan memungkinkan dia untuk menyelesaikan misinya, jadi bahkan tanpa permintaan Miki, dia akan melanjutkan. Anjing tua pergi ke neraka. Busur guntur melilit tubuh si Lei saat gambar hantu binatang buas muncul di belakangnya. Jelas dia benar-benar marah. Awalnya, dia mengira bahwa mengikuti Yang Kai ke Sekte Full Sky ini akan menjadi masalah yang sederhana, tetapi siapa yang mengira bahwa Ying Fei akan dibawa pergi dalam satu pertukaran. Ying Fei dibawa pergi adalah aib bagi Wild Ancient Land, jadi bagaimana si Lei bisa membiarkan masalah ini berlalu. Menghadapi kobaran api kemarahan si Lei, ekspresi Tao Tua tidak berubah sedikit pun saat dia merespons secara langsung, melemparkan tas kain di tangannya lagi. Sosok si Lei tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa tas kain telah terbuka di atas kepalanya dan memancarkan kekuatan hisap yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa menahan gaya hisap ini, tetapi yang paling penting adalah segel tangan biru besar yang keluar dari tas kain sebenarnya menyebabkan monster Ki si Lei menjadi agak kacau. Kali ini, dia takut kehabisan akal dan segera mengerti bagaimana Ying Fei telah jatuh ke dalam perangkap ini. Tanpa waktu untuk melawan, tangan hijau itu meraihnya dan menyeretnya kembali ke dalam tas kain.
Kali ini, Tao tua tidak mengambil kembali tas kain itu melainkan menggunakan tangannya untuk membentuk segel tangan dan mengarahkannya ke arah kabut beracun. Kabut beracun diciptakan oleh Xie Wuwei, dan setelah pertempuran besar, dia telah menyeret beberapa kaisar realem sekte Full Sky ke dalam. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di dalamnya, tetapi dari teriakan sesepuh sekte Full Sky, jelas bahwa Xie Wuwei berada di atas angin. Telapak tangan raksasa biru muncul lagi, tetapi sedikit lebih redup dari sebelumnya, seolah-olah telapak tangan biru ini adalah barang habis pakai yang akan hilang setelah beberapa kali digunakan. Namun, Ying Fei dan Si Lei telah mempelajari pelajaran mereka, jadi bagaimana mungkin Xie Wuwei berani lengah. Saat kabut beracun bergejolak, sosok Xie Wuwei tiba-tiba bergegas keluar dan dengan cepat melarikan diri menuju Yang Kai. Namun, sidik jari biru itu seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan, dan kecepatannya sangat cepat. Tanpa menunggu Xie Wusu pergi jauh, itu menangkapnya dan dengan cepat menariknya kembali. Setelah Xie Wuwei dimasukkan ke dalam tas kain, Tao tua membuat segel tangan dan mulut tas kain dikencangkan sebelum melayang kembali ke tangannya dan menggantungnya di pinggangnya. Peristiwa tak terduga ini terjadi dalam sekejap mata, menyebabkan mata semua orang menjadi kabur. Niat pertempuran ketiga Raja Monster melonjak saat mereka bergegas maju. Awalnya, orang-orang dari Sekte Full Sky tidak memiliki cara untuk melawan, tetapi sekarang, seorang lelaki tua berambut putih dan karung aneh telah benar-benar menghancurkan situasi, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Li Jiao dan kelompok Master Kaisar Realem dari Istana Naga Api tidak berani bergegas maju dan segera mundur. Jika bahkan tiga Raja Monster tidak cocok untuk pria tua berambut putih ini, bagaimana mungkin mereka bisa mendapat kesempatan? Miki jelas tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu mudah. Setelah beberapa saat terkejut, dia tertawa terbahak-bahak dan dengan arogan menunjuk Yang Kai, sambil berdiri di samping Tao tua pencuri kecil, kamu berani menyinggung Sekte Full Sky-ku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tao tua mengangkat labu anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Ketika dia mendengar ini, dia melirik Miki, tahu bahwa Miki mencoba mengintimidasi dia tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini, jadi tidak akan rugi untuk meminjamkannya beberapa prestise. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya menatap pria tua berambut putih yang tidak terlihat sangat mengesankan. Kali ini, dia datang ke sini untuk menggunakan Sekte Full Sky untuk membangun dominasinya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, ketiga Raja Monster dijatuhkan. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan mereka sekarang, hanya saja situasinya telah berubah terlalu cepat. Ying Fei dan Si Lei telah ditangkap, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ketika Xie Wuwei telah melarikan diri ke sisinya, dia telah ditarik kembali oleh Liu Yan dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xie Wuwei dibawa pergi. Kalau tidak, dengan kemampuan luar angkasa, dia seharusnya bisa menyelamatkan Xie Wuwei. Dari mana orang tua ini berasal, dan artefak macam apa tas kain itu? Saat Yang Kai menjadi curiga, Liu Yan tiba-tiba berjalan dari samping. Yang Kai menatapnya dan memperingatkan, hati-hati. Meskipun kekuatan Liu Yan tidak lemah, artefak tas itu juga cukup aneh. Yang Kai tidak tahu apakah Liu Yan bisa mengatasinya. Ekspresi Liu Yan tenang saat dia terus berjalan. Tao tua, yang memegang labu anggur dan menuangkannya ke mulutnya, tiba-tiba melebarkan matanya saat anggur dalam labu mengalir di sudut mulutnya, membasahi pakaiannya. Dia dengan cepat menepuknya dan dengan hati-hati memeriksa Liu Yan, matanya sedikit berkedut. Kenapa, dia sangat mirip dengan orang itu. Pikirannya melayang sejenak saat dia mengingat kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia kembali ke pulau untuk melapor kepada tuan besar tertentu, saat mengobrol dengan tuan besar itu, dia melihat sesosok duduk di mulut gunung berapi. Meskipun dia sangat jauh, dia masih melihat sosok itu adalah seorang gadis kecil yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia juga berpakaian seperti ini. Saat itu, karena penasaran, dia bertanya kepada senior tentang identitas gadis kecil ini, tetapi senior hanya menjawab dengan senyum misterius, menyebabkan dia tidak berani bertanya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas saat itu, tetapi bayangan seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sekarang dia tiba-tiba melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Melihat lebih dekat itu memang terlihat seperti itu. Pencuri kecil, apakah kamu tidak memiliki bawahan yang tersisa? Apa maksudmu mengirim anak nakal ke sini? Miki adalah penjahat kecil yang telah mencapai tujuannya. Dia berpegangan pada sisi Tao tua dan berteriak dengan arogan.
Setelah menyaksikan metode Tao Tua, dia menjadi lebih tak kenal takut, tetapi dia tidak berani tinggal jauh dari Tao Lama karena Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam. Diam! Teriak Tao Tua. Miki tiba-tiba terdiam dan menatap Tao Tua dengan kaget, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang menatap gadis kecil yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius di wajahnya, dahinya secara bertahap meneteskan keringat dingin. Penemuan ini membuat Miki terkejut, berpikir dalam hati, mungkinkah gadis kecil ini tidak bisa diprovokasi? Kalau tidak, mengapa Tao Tua memiliki ekspresi seperti itu? Melihat sekeliling dengan curiga, dia melihat gadis kecil itu berjalan ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya hitam dan putih, tanpa setitik debu pun. Jelas bahwa dia cantik dan memiliki sikap yang anggun sejak dia masih muda. Melihat kedua belah pihak semakin dekat, gadis kecil itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, menyebabkan Miki menjadi agak gugup. Dia diam-diam mengedarkan kaisar Qingnya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Liu Yan berhenti 100 kaki jauhnya. Melihatnya dari jarak dekat, Tao Tua merasa tebakannya benar. Ini mungkin orang yang sama yang dia lihat di pulau itu bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu di tempat seperti itu. Ini benar-benar seperti banjir yang menerjang kuil Raja Naga. Meskipun dia hampir yakin, dia masih perlu bertanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam mengirim pesan. Divine Sensei Liu Yan melonjak saat dia menjawab. Adegan itu tiba-tiba menjadi aneh. Sekte Full Sky dan kelompok dari Istana Naga Api berada dalam keadaan saling bermusuhan, tetapi seorang gadis kecil sedang berkomunikasi dengan seorang lelaki tua berambut putih di tengah medan perang. Tidak lama kemudian, Tao Tua sedikit mengangguk, Liu Yan berbalik dan pergi kembali ke sisi Yang Kai dalam beberapa lompatan. Kamu kenal orang tua itu? Yang Kai menatap Liu Yan dengan curiga. Liu Yan menjawab, saya tidak mengenalnya, dia sepertinya pernah melihat saya sebelumnya. Apa maksudmu? Dia dari Pulau Binatang Roh. Pulau Binatang Roh Martial Beast Senior. Yang Kai terkejut.